dari hilangnya nyawa. Nah, melihat fenomena seperti ini, muncullah konten-konten di sosial media yang mengait-ngaitkan peperangan ini dengan peristiwa akhir zaman dalam agama Islam, perang akhir zaman, perang terakhir. Khususnya pada sebuah hadis nubuat akhir zaman yang berbunyi seperti ini. Kalian, yakni kaum muslimin, akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang sesama mereka melawan suatu musuh di belakang mereka. Maka kalian akan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum. Lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata salib telah menang. Maka datanglah kepadanya seorang laki-laki dari kaum muslimin, lalu ia membunuh laki-laki Rum tersebut. Dari sini, kaum Rum berkhianat dan terjadilah peperangan, di mana mereka akan bersatu menghadapi kalian di bawah 80 bendera, dan di bawah tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis ini juga ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, di mana hadis ini seolah-olah menjelaskan bahwa antara umat Islam dengan bangsa Rum itu suatu saat akan dilakukan sebuah perjanjian damai, yang mana tujuannya sama-sama untuk memerangi suatu musuh. Nah, banyak orang yang memahami bahwa Rum di sini adalah bangsa Rusia sekarang, dan hadis ini menurut sebagian orang menunjukkan fenomena yang terjadi sekarang ini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud orang dalam kaum Rum di dalam hadis ini? Dan apakah cocok jika dikaitkan dengan kondisi peperangan saat ini? Ikhwatal iman, kita kisahkan sejarahnya. Istilah Rum oleh bangsa Arab setidaknya diketahui sudah dikenal sejak abad keempat Masehi, karena tertulis dalam prasasti Namara. Prasasti Namara ini adalah bukti tertulis bahasa Arab tertua yang pernah ditemukan sekitar tahun 328 Masehi. Nah, maksud istilah Rum dalam prasasti ini juga sesuai dengan istilah Rum yang tertulis di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surat Ar-Rum, di mana Rum oleh orang Arab dan Al-Quran itu sama-sama dipahami sebagai sebutan kepada Kekaisaran Romawi Timur. Nah, jadi teman-teman, Kekaisaran Romawi itu dahulu ada dua. Yang pertama, Kekaisaran Romawi Barat yang beribu kota di Roma, Italia, dan Romawi Timur yang beribu kota Konstantinia, Konstantinopel. Hanya saja, Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi. Oleh karena itu, ketika Al-Quran menceritakan tentang bangsa Rum dalam surat Ar-Rum, tentu yang dimaksud bukanlah Romawi Barat, karena Romawi Barat ketika itu sudah tidak ada lagi, sudah runtuh. Sebaliknya Ar-Rum dalam surah ini, maksudnya adalah Kekaisaran Romawi Timur. Nah, Kekaisaran Romawi Timur ini juga dikenal dengan kerajaan atau Kekaisaran Bizantium. Oleh karena itu, jangan heran jika ada beberapa penerjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris, seperti terjemahan Abdul Halim, Muhammad Hijab, dan terjemahan Sahih Internasional. Itu menerjemahkan surat Ar-Rum ayat kedua, yakni Ghulibatir Rum. Rum di sini diterjemahkan dengan nama Bizantium, bukan Romawi. Sehingga Romawi Timur ini juga berarti Bizantium, yang sekarang menjadi Turki sejak ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II Muhammad Al-Fatih. Nah, setelah Romawi Timur itu jatuh di tangan Muhammad Al-Fatih, ia menggelari dirinya sebagai Kaisari Rum, Kaisar Romawi, untuk menegaskan bahwa dia sebagai penerus pemimpin kawasan Romawi, khususnya Romawi Timur. Dan setelah ditaklukkan, kawasan Bizantium tetap disebut sebagai Rum atau Rumelia, yang berarti tanah Romawi secara geografis. Bahkan orang-orang Muslim sekalipun yang tinggal di kawasan ini, mereka menisbahkan namanya kepada nama Rum. Contohnya teman-teman, Jalaluddin Ar-Rumi, karena beliau tinggal di kawasan Anatolia, yang sebelumnya itu menjadi kawasan Romawi Timur. Maka nama beliau dinisbahkan kepada Rum, yakni Ar-Rumi. Dari petunjuk ini teman-teman, menunjukkan jika istilah Rum ini sangat melekat dengan konteks geografis dan konteks politik. Hanya saja, yang menjadi masalah adalah hadis yang kita sebutkan di awal-awal tadi, menjadi kontradiksi kalau merujuk dengan kondisi peperangan saat ini. Maksudnya begini teman-teman, dalam hadis kan disebutkan kalian, yakni kaum muslimin, akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Hadis ini menunjukkan jika bangsa Rum di sini bukanlah umat muslim, melainkan non-muslim yang sedang berperang dengan umat Islam. Nah, jika yang dimaksud Rum itu hanya merujuk kepada eksistensi politik ataupun geografis, faktanya eksistensi politik Romawi Timur itu sudah punah, dan geografis Romawi Timur itu sudah menjadi kawasan maupun eksistensi politik sekaligus, yakni seperti Turki. Sehingga istilah Rum dalam hadis ini tidak hanya merujuk kepada eksistensi politik dan juga eksistensi geografi, melainkan juga eksistensi agama. Hal ini dapat dilihat dari lanjutan hadis, di mana ada disebutkan kata salib. Maka istilah Rum di sini itu juga merujuk kepada penganut agama Salibiyah, yakni agama Kristen. Nah, Kekaisaran Romawi Timur ataupun Kekaisaran Bizantium teman-teman, itu memang identik dengan ajaran kekristenan. Setelah sebelumnya mereka itu identik dengan paganisme. Nah, raja atau kaisar pertama Kekaisaran Bizantium adalah Konstantin Agung yang memisahkan dirinya dari Romawi Barat. Selain raja pertama Kekaisaran Bizantium, Konstantin Agung juga merupakan kaisar pertama yang memeluk agama Kristen, yang mana karenanya lah sukses terselenggarakan konsili Kristen yang dikenal seperti Konsili Nikea. Nah teman-teman, kekristenan Bizantium ketika itu disebut sebagai Gereja Ortodoks Timur. Nah, ketika itu belum ada namanya Gereja Katolik Roma, bahkan juga Protestan ketika itu belum ada. Sehingga istilah kaum Rum ini dalam konteks agama itu juga merujuk kepada Gereja Ortodoks Timur secara spesifik. Walaupun bisa saja ada yang menganggap jika Rum di sini adalah Kristen secara umum. Nah, kembali lagi, ini soal bagaimana cara kita menginterpretasikannya. Nah, masalahnya lagi adalah kaum Rum dalam hadis terkait itu diceritakan memiliki kekuatan politik sehingga dapat berperang. Sedangkan kawasan keuskupan Gereja Ortodoks Timur sekarang ini, seperti di Turki, di kawasan Syam, itu berada di kekuasaan politik Muslim. Sehingga di kawasan ini, jemaat Ortodoks Timurnya tentu tidak memiliki kekuatan politik untuk berperang. Oleh karena itu, bisa jadi yang dimaksud adalah jemaat Gereja Ortodoks Timur di kawasan lain. Nah teman-teman, mayoritas pemeluk Gereja Ortodoks Timur saat ini berada di kawasan Balkan dan Rusia. Seperti di negara Belarusia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Ukraina, dan Rusia.
Setidaknya, inilah beberapa negara yang eksistensinya gereja Ortodok Timurnya itu dapat wewenang dan diakui secara politik mewakili kekristenan Rum. Jadi teman-teman, setelah Konstantinopel yang menjadi ibu kota kekristenan jatuh di tangan Muslim, kemudian umat Kristen, khususnya gereja Ortodok Timur itu mendesak untuk didirikannya pusat kekristenannya. Dalam hal ini, mereka memilih Moskow, yakni di Rusia, dan mendeklarasikannya menjadi Roma ketiga. Jadi teman-teman, Roma pertama itu di Italia, Roma kedua itu di Konstantinopel, maka Moskow, ibu kota Rusia, dijuluki sebagai Roma ketiga. Hal ini atas permintaan seorang negarawan Rusia pada tahun 1500-an kepada pemimpin Moskow ketika itu. Nah, perjumpaan pertama Kristen dengan Rusia secara resmi adalah sejak tahun 900-an, di mana penguasa Kiev yang sekarang menjadi ibu kota Ukraina, yakni Vladimir Agung itu dibaptis menjadi Kristen. Ketika itu, pemerintahannya disebut sebagai Rus Kiev. Diceritakan teman-teman, sebelum Vladimir Agung ini menjadi Kristen, dia sempat berkonsultasi dengan Yahudi, namun ia menolak agama Yahudi. Karena setelah terusirnya mereka dari Yerusalem, Vladimir Agung menganggap bahwa kaum Yahudi ini telah dibuang oleh Tuhannya. Nah, Vladimir Agung itu juga sempat berkonsultasi dengan Muslim Bulgaria di Volga. Namun ia merasa Islam itu tidak cocok dengan penduduk Rusia yang suka dengan alkohol dan babi. Hingga pada akhirnya ia memilih Kristen dan dibaptis. Namun di sini kita melihat bahwa ketika itu Islam sudah ada di kawasan Rusia, yakni kaum muslimin dari Bulgaria, yang nantinya menjadikan beberapa kawasan Rusia diduduki mayoritas Muslim seperti kawasan Dagestan, Chechnya, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu dan dinamika politik, akhirnya pusat pemerintahan berpindah dari Kiev, Ukraina, ke Moskow yang sekarang menjadi ibu kota Rusia. Dan ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Utsmani, pemerintah Rusia di Moskow menyebut pemerintahan mereka sebagai penerus kekaisaran Romawi berikutnya. Oleh karena itu, Raja Rusia disebut dengan istilah Tsar, yakni dari kata Kaisar, yang sebelumnya menjadi sebutan kepada pemimpin-pemimpin Romawi. Maka disebutlah Moskow oleh Tsar Rusia sebagai Roma ketiga setelah Konstantinopel, terlepas kontroversi setuju atau tidaknya. Nah teman-teman, setelah kita melihat data-data ini, maka bisa-bisa saja Rusia itu diinterpretasikan sebagai bangsa Rum di era sekarang. Karena secara politik dan agama itu memiliki keterkaitan hubungan dengan kekaisaran Rum, kekaisaran Romawi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika hadis yang kita sebutkan sebelumnya itu dianggap mewakili kondisi perang yang ada sekarang ini. Nah kenapa? Iya kita tahu ada hadisnya, tetapi tidak serta-merta apa yang diceritakan dalam hadis itu mewakili kondisi perang yang ada sekarang. Dan kita juga harus berhati-hati ketika mentafsirkan hadis-hadis nubuat akhir zaman karena salah-salah bisa fatal. Contohnya teman-teman seperti yang sudah-sudah tentang ramalan akhir zaman di mana katanya tahun lalu akan datang asap tebal, Dukhon, Jumat 15 Ramadan. Dan ternyata tidak terjadi apapun. Ujung-ujungnya buat klarifikasi. Sehingga akhirnya kita disibukkan dengan ramalan-ramalan akhir zaman dan terprovokasi dengan klaim-klaim tersebut. Dampaknya apa? Akhirnya Islam ditertawakan gara-gara ada 1-2 orang yang terlalu memaksa menafsirkan hadis nubuat akhir zaman dengan fenomena yang ada sekarang. Sehingga dapat kita simpulkan teman-teman bahwa hadis terkait walaupun Rusia itu bisa saja disebut sebagai Rum di era modern ini, namun peristiwa dalam hadis tersebut tidak bisa diklaim mewakili kondisi yang sekarang. Kita hanya bisa menunggu dan memperhatikan apakah tanda-tandanya itu sudah benar-benar ada, dan baru bisa kita bilang kondisi sekarang mewakili hadis ini setelah peristiwa itu terjadi. Karena walau bagaimanapun terlepas dari nubuat huru-hara akhir zaman itu sahih atau tidak, terjadi atau tidak, yang kita harapkan adalah agar kita terhindar dari perang dan fitnah akhir zaman, bukan malah menyemarakkan perang. Karena kalau perang dunia 3 terjadi, maka kemungkinan seluruh negara terlibat. Maka inilah tanda-tanda hancurnya dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini menambah pengetahuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.